Engkau yang menilik setiap hati kami. Bahwa mulut kami bukan hanya sekedar berkata-kata sia-sia. Jika kami menyanyikan pujian ini dengan syair-syair, itu menjadi sebuah janji di hadapan-Mu. Iman kami kepada Engkau yang sudah memberikan kepada kami anugerah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ampuni kami kalau masih ada di antara kami yang hanya sekedar menyanyikan, hanya sekedar berkata-kata. Biarlah kiranya belas kasihan-Mu turun atas kami pada hari ini. Semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, dan semakin tahun. Di tempat ini, di rumah-Mu ini, ya Bapa di surga, kami mau terus semakin tulus, semakin bersungguh-sungguh ketika kami memasuki ruang kudus-Mu, ketika kami menaikkan pujian kami, ketika kami menaikkan penyembahan kami. Sungguh-sungguh itu keluar dari hati kami dan seluruh hidup kami, ya Bapa di surga. Kiranya dari tempat ini, dari rumah kudus-Mu ini Tuhan, senantiasa akan naik puji-pujian dan penyembahan sebagai dupa yang harum, yang menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Belas kasihani kami dan tolong kami, Bapa di surga. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau yang sudah mengutus akan Roh Kudus-Mu untuk membawa setiap kami datang ke tempat ini, berkumpul bersama, beribadah bersama di tempat ini, Tuhan. Kami percaya itu bukan sebuah kebetulan, tapi karena Roh Kudus-Mu yang telah Engkau utus untuk mengajak kami, menggerakkan hati kami, dan memakai apapun juga untuk ada di ruangan ini. Kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu yang Kau tujukan kepada kami semuanya. Engkau yang akan mengenyangkan kami dengan mana surgawi-Mu. Engkau yang akan memberikan kepada kami firman-Mu yang adalah kehidupan bagi kami. Kami membuka hati, telinga, dan pikiran kami, Bapa, saat ini. Biarlah oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, kami semuanya yang ada di ruangan ini, yang telah Engkau panggil dan kirim untuk ada di ruangan ini pagi hari ini, akan menerima berkat firman yang dari Bapa di surga. Dan kami akan dipulihkan, kami akan diubahkan, kami akan disembuhkan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami siap untuk menyambut dan diberkati dan diubahkan oleh firman yang hidup yang dari Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Oke, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Ya. Kalau saya memberi judul yang agak sedikit sedikit supaya lebih ada penekanan untuk direnungkan, maka judulnya yang saya pilih adalah upah kekal atau hukuman kekal. Nah, itu ya. Tapi kalau saya memberi judul yang lebih normatif, yang tidak terlalu sampai menohok begitu, maka mungkin judulnya adalah persiapan hidup untuk menerima mahkota kehidupan di dalam Kristus Yesus. Oke, maka kita akan merenungkan beberapa ayat firman Tuhan pagi hari ini. Nah, sebelum kita membuka firman Tuhan, saya ingin
kita semua coba, kalau sekali waktu kita kelak meninggal dunia, ketika kelak denyut jantung kita sudah berhenti, tidak lagi ada nafas keluar dari hidung kita, entah karena situasi apapun, ya macam-macam kalau caranya sih, mau kecelakaan, mau kena musibah, mau kena sakit penyakit, karena tua, atau apapun ya, bisa dengan berbagai macam cara. Tapi ketika situasi itu, ketika keadaan itu terjadi, siapa di antara Bapak Ibu pagi hari ini yang bersama saya angkat tangan, kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga? Amin? Tapi banyak yang nggak angkat tangan. Oh, Yusa angkat tangan katanya. Aku udah mau kalah. Ya. Cuma persoalannya Bapak Ibu, masuk surga itu tidak ditentukan dengan pertanyaan saya yang tadi angkat tangan tadi. Ya kan? Ada banyak hal yang perlu kita renungkan bersama, yang perlu kita pahami dengan benar. Ya. Sebelum kemudian dalam hati kita, dalam pikiran kita itu akan berkata, Tuhan, aku pulang hari ini supaya aku bisa bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Ada perlu banyak hal sebelum kita bisa berkata begitu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, pagi hari ini saya ingin membaca 2 ayat, dan kemudian lewat 2 ayat ini saya ingin kita meluruskan kembali pemahaman kita. Ya, kalau yang pernah punya pemahaman yang salah, pagi hari ini diluruskan kembali. Atau yang nanti dengar khotbah ini di online, di YouTube, yang mungkin pernah punya pemahaman yang mungkin kurang tepat, dengar khotbah ini, diluruskan kembali pemahamannya supaya lebih tepat. Tetapi yang belum, pagi hari ini saya ajak untuk kita sama-sama belajar. Oke, begini, dalam Roma 8 ayat 1, mungkin bisa dibantu, kita sibuk di sana. Oke, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi siapa? Mereka yang ada di dalam. Oke. Sebenarnya saya bisa lewat 1 ayat ini saya bisa pecah 2 itu. Ya. Saya bisa kuliti ayat ini. Dan menjadi satu tulisan khotbah yang cukup panjang, 5-7 halaman. Bahkan mungkin lebih. Tapi pagi hari ini saya nggak ke sana. Saya ingin kita coba perhatikan. Di ayat ini dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Dan 1 ayat ini kemudian ada, saya nggak tahu apakah beberapa atau banyak juga pengkhotbah pendeta yang kemudian mengatakan bahwa kalau kita itu sudah di dalam Yesus Kristus, kalau engkau adalah seorang Kristen percaya Yesus, maka tidak ada penghukuman bagimu. Kamu pasti masuk surga. Karena ayat ini berkata, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan kemudian karena mungkin juga khotbahnya berapi-api seperti barusan saya, mungkin bahkan lebih berapi-api lagi gitu ya. Diucapkan dengan lebih meyakinkan lagi. Kemudian itu diterima oleh jemaat seolah-olah, oh, terima kasih, puji Tuhan. Aku sudah terhindar dari penghukuman. Karena aku seorang Kristen. Percaya Yesus Kristus. Oke. Dia lupa. Wahyu 20 ayat 12. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu,
lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi semuanya menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Roma 8 ayat 1 tadi ngomong nggak ada penghukuman katanya, Pak. Tapi kenapa kok nanti kemudian semuanya akan dihakimi menurut perbuatannya? Yang benar yang mana ini? Nah, pagi hari ini kita mesti belajar yang benar, Bapak Ibu Saudara. Belajar firman itu nggak bisa sepenggal-sepenggal. Nggak bisa comot satu ayat, terus kemudian dari satu ayat itu kita, wah begitu. Seperti tadi Roma 8 ayat 1 gitu. Nggak bisa begitu. Ya, maka kita di tempat ini kita mau belajar sungguh-sungguh kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang benar. Karena dengan kita belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang benar itu, maka kemudian pemahaman-pemahaman kita jadi benar. 2 minggu lalu saya katakan, kalau pemahaman-pemahaman kita jadi benar, maka kita akan terhindar dari salah paham dengan Tuhan. Bukan cuma itu. Lewat pemahaman-pemahaman firman Tuhan yang benar, maka kemudian pemahaman kita jadi benar. Hidup kita, sikap hidup kita akan menjadi benar. Dan kemudian lewat semuanya itu, kita akan semakin siap dan semakin siap ketika waktunya tiba. Ngomong tentang waktunya tiba itu jangan pernah berpikir, masih jauh saya Pak Pendeta. Saya masih baru aja masuk kuliah. Baru aja umur saya masih 20 tahun. Kalau ngomong soal waktunya tiba itu, ya itu buat orang-orang yang usianya tua, mungkin sudah 75, 80. Dipikirnya Mak Ron duluan. Belum tentu ya Mak Ron ya. Belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu. Daun yang muda pun bisa jatuh. Nggak semua daun yang jatuh itu warnanya kuning atau coklat. Pernah lihat daun yang warnanya hijau jatuh? Banyak. Ya kan? Jadi tenang ya Mak Ron ya. Kalau nggak diaminkan sama Mak. Belum tentu yang kemudian usianya sudah segitu itu terus kemudian berarti sudah pegang tiket antrian duluan gitu loh, belum tentu. Ya. Oke, memang secara logika matematika kita ya kalau sudah umurnya 80 berarti sudah mendekati itu sudah gitu ya. Mendekati loket gitu. Belum tentu Bapak Ibu. Jadi makanya kita semuanya mesti bersiap-siap, mau muda, mau setengah tua, mau tua, kita mesti bersiap-siap karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya itu datang. Oke. Dan ketika waktu itu datang, seperti tadi saya ngomong, yang menanti kita itu cuma ada 2. Upah kekal atau hukuman kekal. Nah, maka kita di sini ya, tidak boleh memiliki pemahaman yang salah terhadap Roma 8 ayat 1 itu. Kalau Roma 8 ayat 1 itu berkata, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, maka mesti dibedah itu. Pagi hari ini saya mau membedah, meskipun nggak terlalu sampai dalam sekali. Kalau mau dibedah dalam, nanti di PA. Ikut PA. Ya, pasti akan saya jelaskan. Tapi paling tidak kita akan belajar 2 hal pagi hari ini. Ya. Oke. Karena bagaimanapun juga Wahyu 20 ayat 12 pada akhirnya nanti semua orang akan dihakimi. Semua akan dihakimi. Maka yang jadi pertanyaan adalah, kalau saya seorang Kristen di dalam Yesus Kristus, bagaimana posisi saya pada hari penghakiman nanti? Bagaimana seorang Kristen
Di hari penghakiman, di hari yang besar itu. Apakah kemudian kita akan, wah katanya Pak Pendeta nggak dihakimi, dalam Tuhan Yesus tidak ada penghukuman. Tapi dalam Wahyu kok ada penghakiman semua. Besar kecil semuanya akan dihakimi. Jadi bagaimana? Bapak, Ibu, Saudara. Orang Kristen seperti apa yang akan berdiri di hadapan Tuhan di hari penghakiman itu? Yang akan menerima upah kekal. Dan orang Kristen seperti apa yang pada hari penghakiman itu, sekalipun dia mengatakan, aku setiap minggu ke gereja, aku rajin ibadah di gereja, aku orang Kristen, KTP-ku Kristen. Tapi ketika dia berdiri di hadapan penghakiman Tuhan di hari penghakiman itu, ternyata dia hanya menerima yang namanya penghukuman kekal. Saya nggak nakut-nakuti ya Bapak Ibu. Karena kalau saya ngomong begini ini kemudian akan ada yang menyangga saya juga. Yang akan mungkin berkata bahwa percaya Yesus pokoknya nggak mungkin dihakimi. Pasti nggak dihukum. Karena semuanya adalah anugerah, bukan karena perbuatan baik kita. Saya tahu akan ada yang menyangga seperti itu. Secara teologis, silahkan saja. Oke? Saya hanya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, lebih baik mana? Bapak Ibu pergi ke Bandung, atau pergi ke Bogor, dengan membawa jas hujan dan membawa payung, atau Bapak Ibu ngomong, gak usah, gak perlu, tidak ada hujan di sana. Bagi saya, apalagi saya tahu kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini, ya pasti kita harus bersiap-siap. Amin. Ya pasti kita mesti bersiap-siap dong. Ya. Kenapa? Karena kalau nanti kita bedah, paling tidak ada dua hal yang kita akan sama-sama perhatikan. Memang tidak ada penghukuman untuk orang-orang yang sungguh-sungguh ada di dalam Yesus Kristus. Karena, tetapi penghukuman, tidak ada penghukuman itu bukan berarti tidak dihakimi. Orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus itu akan dihakimi. Bukan untuk menerima hukuman memang, tetapi untuk menerima upah kekal mereka. Karena upah kekal kita di surga itu nggak sama. Oke? Jadi memang kita akan berdiri di sana. Tetapi berdiri di sana dengan hati yang penuh syukur untuk menerima upah kekal di dalam Yesus Kristus. Ada orang-orang yang akan berdiri di hadapan tahta penghakiman Kristus dengan gemetar yang luar biasa yang tidak terkatakan karena mereka tahu mereka akan menerima penghakiman untuk penghukuman kekal. Maka saya di tempat ini Bapak Ibu Saudara, selalu dan selalu saya mengajak. Selalu dan selalu saya mengajar. Jangan ada seorang pun di tempat ini yang Tuhan kirim ke tempat ini yang bersama-sama berjalan, bersama-sama kita sebagai Shalom Family. Jangan sampai kita tidak bersama-sama lagi nanti di surga kekal. Amin. Kita akan bersama-sama dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga kekal. Amin. Oke. Sekarang kita akan melihat, saya mulai akan membedah ayat ini. Mulai kita akan melihat lewat ayat-ayat tadi itu tentang Lukas 19 ayat 11 sampai dengan 27. Itu adalah perumpamaan Tuhan Yesus tentang uang mina. Lukas 19 ayat 11 sampai dengan 27. Oke. Nah, saya nggak akan baca.
semua ayat-ayat tadi itu, Bapak Ibu nanti baca sekarang, boleh sambil baca, atau nanti di rumah dibaca lagi. Kalau Bapak Ibu baca dalam Lukas 19 tentang perumpamaan tentang uang minah itu, maka pada ayat 11 sampai dengan 14 di sana dikatakan ada seorang bangsawan, Tuhan Yesus ceritakan, gambarkan di sana, yang kemudian akan menerima, akan dinobatkan, akan dilantik untuk menjadi raja, untuk menjadi penguasa, untuk menjadi Kyrios yang akan memerintah. Dan tentu ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini, siapakah raja itu, siapakah penguasa yang akan memerintah itu, siapakah Kyrios itu, tentu itu adalah tentang Tuhan Yesus sendiri. Oke? Nah, sebelum kemudian bangsawan tersebut pergi untuk dinobatkan menjadi raja, kemudian ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan kepada mereka masing-masing 10 orang itu 10 mina. Jadi terima satu orang 1 mina, 1 mina, 1 mina. Dan kemudian bangsawan ini berkata, yang akan dinobatkan menjadi raja ini berkata, pakailah mina ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Tuh? Ya, di ayat itu dibaca begitu. Dan kemudian kalau kita baca di ayat 15, terjadilah ketika bangsawan yang dinobatkan, yang sudah dinobatkan menjadi raja tersebut datang kembali. Kemudian dia memanggil hamba-hambanya yang sudah diberinya masing-masing 1 mina itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Tuh? Kemudian hamba yang pertama itu datang kepada tuannya, kepada bangsawan ini yang sudah menjadi raja itu, dan kemudian dia katakan, ini tuan, uang tuan, tuan berikan aku 1 mina, ini sekarang aku sudah menghasilkan 10 mina. Dan kemudian tuan itu berkata apa? Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Kemudian hamba yang kedua itu pun datang. Dan kemudian dia berkata, engkau sudah memberikan kepadaku 1 mina. Dan sekarang ini Tuhan, aku serahkan kepadamu. Berapa tadi itu ayat yang berapa? Kita menghasilkan berapa? 5 mina. Dan kemudian raja itu, bangsawan yang sudah dilantik menjadi raja itu kemudian berkata juga kepada hambanya yang kedua ini, baik sekali hambaku, engkau sudah setia dengan perkara kecil, aku akan memberikan engkau kepadamu untuk memerintah 5 kota. Nah, ketika tiba pada hamba yang ketiga, ternyata didapati bahwa hamba yang ketiga itu pun datang dan berkata kepada tuannya, Tuan, inilah mina Tuan 1 saja yang sudah Tuan berikan, titipkan kepadaku. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh. Dan Tuan menuai apa yang tidak pernah Tuan tabur. Kata raja itu kepada hambanya yang ketiga ini, engkau hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Lanjutnya apa? Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Bapak, Ibu, Saudara. Perumpamaan ini sebenarnya
ditujukan kepada kita orang-orang Kristen yang digambarkan sebagai hamba-hamba. Dan kalau kita perhatikan dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus berkata bahwa kepada hamba-hamba itu masing-masing dipercayakan satu mina, sama semuanya. Yang mau berkata bahwa sebenarnya kepada kita itu punya kesempatan yang sama. Di dalam Yesus Kristus semua kita itu punya kesempatan yang sama. Dalam konteks khotbah saya pagi hari ini, semua kita itu sebagai hamba-hamba Tuhan punya kesempatan yang sama. Untuk sekali waktu kelak kita itu akan menerima mahkota kehidupan. Yaitu hidup dalam persekutuan kekal dengan Allah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kita akan mengalami teosis, menerima kemuliaan kekal, menjadi imam dan raja yang akan memerintah bersama-sama dengan sang raja. Kita punya kesempatan yang sama. Tapi pada waktunya nanti hasil akhirnya bisa berbeda-beda. Modal yang Tuhan berikan kepada kita sama. Tapi pada ujung akhirnya nanti akan berbeda-beda. 10 kota, 5 kota, dan bahkan menerima penghukuman kekal. Bukannya menerima menjadi raja atas 10 kota atau 5 kota. Nah, maka di sini kita mesti benar-benar mau merenungkan. Coba, hamba-hambanya ini kan dikatakan sebagai hamba-hamba sang bangsawan itu yang tadinya akan dilantik jadi raja. Dan kemudian ketika dia datang sebagai raja, dan kemudian menanyakan satu mina yang dia berikan, yang dia titipkan kepada masing-masing hambanya itu, ternyata ada 2 sikap yang berbeda dari hamba-hamba ini. Hamba yang pertama dan hamba yang kedua itu, mereka sungguh-sungguh menunjukkan sikapnya sebagai seorang hamba dari sang tuan itu, hamba dari sang raja itu, yang artinya mereka itu sungguh-sungguh, hamba yang pertama dan hamba yang kedua itu sungguh-sungguh mereka menerima tuannya itu sungguh-sungguh sebagai tuan, penguasa, Kyrios, yang memerintah, yang berkuasa atas hidup mereka. Ya kan? Nah, inilah sikap dari hamba yang pertama dan yang kedua. Mereka ketika dititipkan satu mina, mereka sungguh-sungguh. Ini adalah kepercayaan tuanku. Ini adalah kepercayaan dari orang yang berkuasa atas hidupku. Kita pun sebenarnya sekarang ini dalam posisi yang sama. Seharusnya menyikapi ini dalam hidup kita. Ada banyak orang hari ini berkata, Yesus itu Tuhan. Yesus itu Raja. Tetapi perkataan itu, pengakuan itu hanya sekedar di dalam mulut saja. Ada orang berkata, aku kalau ditanya, kamu Kristen? Iya, aku Kristen. Tetapi tidak pernah tahu apa arti Kristen itu. Yang dia tahu arti Kristen itu adalah kalau mulutku mengaku aku percaya Yesus, dan kemudian aku dibaptis, dan kemudian aku hari Minggu pergi ke gereja, aku tengah minggu mungkin ikut doa malam, KTP-ku tertulis Kristen, maka aku berarti Kristen, aku percaya Yesus. No, bukan itu. Kalau hanya sekedar begitu, kamu masih sebagai seorang yang beragama Kristen, bukan sebagai seorang Kristen. Okay. Seorang Kristen itu sikapnya yang pertama adalah
sungguh-sungguh menunjukkan dalam hidupnya bahwa Yesus Kristus itulah yang memerintah dalam hidupku. Dialah Raja yang berkuasa dalam hidupku. Bukan cuma sekedar nyanyi, datang ke gereja nyanyi, memuji, menyembah. Bukan. Apalagi menunjukkan KTP tulisan-tulisannya Kristen. Hanya di Indonesia saja kolom KTP itu ada kolom agama yang Kristen. Di negara lain aja nggak ada, apalagi di surga, sama nggak payu gitu kan. Ya. Maka 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 18 berkata begini. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 18 berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan, kata Rasul Petrus, bagaimana Yesus itu menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 18. Suara itu kami dengar datang dari surga. Kok hilang? Ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Ini adalah kesaksian Petrus ketika Tuhan Yesus ada di gunung kemuliaan. Bagaimana Rasul Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang ketika itu ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika suara itu datang dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan Rasul Petrus berkata bahwa sungguh memang dialah Raja di atas segala raja itu. Kalau kemudian kita mengaku Kristen, tetapi sikap hidup kita, perkataan kita, pikiran kita, cara hidup kita tidak pernah, tidak menunjukkan bahwa sungguh-sungguh Yesus Kristus Sang Raja di atas segala raja itu yang memerintah, yang berkuasa dalam hidupku. Maka sebenarnya kita itu bukan orang Kristen seperti Rasul Petrus. Nggak tahu kita itu Kristen dari mana. Karena Kristen yang benar itu adalah Kristen yang dimulai dari para rasul itu. Dengan pengakuan para rasul itu, yang kemudian kita terus ikuti sampai pada hari kita hidup. Kalau bukan, berarti ya tidak tahu itu Kristen yang seperti apa. Maka pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan ini. Apakah sungguh-sungguh kita itu sudah menurunkan ego kita, keakuan kita, kita sungguh-sungguh menurunkan diri kita sendiri dari tahta hidup kita, dan kemudian yang bertahta di atas hidup kita itu adalah Yesus Kristus Raja di atas segala raja itu. Kalau itu tidak kita lakukan, maka kita itu sebenarnya sama dengan hamba yang ketiga. Yang sekalipun berkata bahwa dia itu kan hamba juga kan. Alkitab menyebutnya dia itu hamba, makanya kemudian dia dibagikan juga mina itu. Karena dia menerima mina itu berarti dia adalah seorang hamba. Tetapi sikapnya tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang hamba. Dia tidak suka, dia menolak, dia tidak menerima sang Tuhan itu sebagai penguasa dalam hidupnya. Sehingga kemudian dikatakan di dalam ayat 27 tadi, di dalam Lukas 19 ayat 27 tadi. Nah, kita lihat dalam Lukas 9. Bagaimana sikap seorang hamba yang ketiga. Dikatakan inilah yang akan terjadi.
Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, yang tidak suka aku, kata Yesus, menjadi penguasa dalam hidupnya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapan mataku. Saya nggak tahu kalimat ini kurang keras apa. Kalau sudah kalimat sekeras ini tidak menempelak Bapak, Ibu, Saudara, dan saya nggak tahu kalimat sekeras apa lagi yang bisa diucapkan. Ini keras sekali loh. Bunuhlah mereka di depan mataku. Saudara dengar firman ini dan tidak mau sadar juga. Saya nggak tahu, nggak ngerti lagi bagaimana. Memang aneh hamba yang ketiga ini. Dia mau menerima satu mina itu, tapi kemudian sama sekali dia tidak bersedia untuk menghambakan diri kepada Sang Tuan. Tapi kalau saya katakan ini aneh, maka tadi saya ngomong, bukankah pada faktanya hari ini banyak orang yang mengaku Kristen yang juga memiliki sikap hati, sikap hidup yang sama dengan hamba yang ketiga ini. Orang-orang ini Kristen dengan sukacita, dengan senang hati, mereka mengatakan Yesus Kristus juru selamatku. Karena dengan berkata Yesus Kristus juru selamatku, kemudian mereka berpikir bahwa kan sudah Yesus juru selamatku, maka pasti aku selamat. Kalau cuma sekedar menjadi juru selamat, menjadi juru penyembuh, menjadi juru persoalan, memberikan jalan keluar, ya nggak usah orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Orang yang sedang sakit kalau ditanya kamu mau sembuh, ya pasti mau. Orang punya persoalan masalah, terus kemudian dikasih, kamu mau jalan keluar, ya pasti mau. Maka kalau ada orang Kristen yang seperti ini, orang Kristen yang hanya menerima Yesus itu sebagai juru selamat, sebagai juru penyembuh, sebagai seorang yang bisa memberikan jalan keluar, solusi atau persoalan masalah, yang akan senantiasa menolong. Kalau ada orang-orang Kristen hanya seperti ini, maka sebenarnya mereka itu sadar atau tidak sadar. Kalau mereka paham, berarti mereka dengan sadar. Kalau mereka tidak paham, berarti mungkin mereka tidak sadar bahwa mereka sedang memperalat Tuhan untuk kepentingan mereka sendiri. Orang-orang seperti ini sebenarnya hanya sekedar memperalat Tuhan, tapi mereka tidak mau dan tidak pernah bersedia Tuhan itu menjadi raja, menjadi penguasa, menjadi majikan di dalam hidup mereka. Maka kita pagi hari ini harus sungguh-sungguh mau merenungkan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Apakah aku seorang Kristen yang memang sungguh-sungguh Yesus itu adalah raja dan penguasa dan majikan dalam hidupku? Ataukah aku hanya seorang Kristen yang cuma sekedar Kristen KTP? Seorang Kristen yang hanya seorang Kristen yang hari Minggu pergi ke gereja karena aku Kristen. Yang kemudian kalau aku sakit, kalau aku dalam persoalan, kalau aku ada masalah, kalau aku ada dalam situasi yang sulit, baru kemudian aku, Tuhan tolong aku. Tuhan sembuhkan aku. Tuhan beri aku jalan keluar. Seorang Kristen bukan seperti itu. Seorang Kristen yang memiliki pemahaman yang benar, dia akan tahu
segala perkara, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku, semuanya itu akan Tuhan buat menjadi kebaikan bagiku, membentuk aku menjadi semakin seperti Kristus. Sekalipun kemudian orang ini datang kepada Tuhan dalam doa, Tuhan, aku punya persoalan, aku punya masalah. Kiranya Engkau Tuhan berkenan menolong aku. Mungkin dia datang begitu, tetapi pasti di ujung doanya dia akan berkata, Tuhan, tapi aku tahu Engkau adalah penguasa dalam hidupku. Tidak ada satupun yang bisa terjadi dalam hidupku kalau tidak Engkau yang izinkan. Dan ketika Engkau mengizinkan, pasti semuanya itu adalah untuk kebaikanku. Jadilah sesuai kehendak. Itu seorang Kristen yang benar. Memang Bapak Ibu Saudara, sampai di tahap seperti ini bukan serta-merta, bukan ujuk-ujuk. Saya tahu, saya pernah belasan tahun ada dalam posisi saya nggak ngerti kebenaran ini. Tapi sejak anugerah Tuhan itu datang kepada saya, Roh Kudus membuka pemahaman dan pengertian tentang kebenaran-kebenaran ini. Sejak saat itu, saya harus terus-menerus mengingatkan kepada diri saya. Hidupmu bukan kamu lagi. Yesus Kristus yang hidup di dalam kamu. Jadilah bejana yang bersih. Jadilah saluran yang bersih. Supaya terpancar dalam hidupmu kehidupan Kristus yang ada dalam diri. Itu terus Bapak Ibu Saudara. Apakah itu mudah? Tidak mudah memang. Oke. Tapi kalau kita nggak bersedia untuk itu, jangan salahkan Tuhan kalau kemudian Tuhan berkata seperti ini. Itu adalah pilihan kita sendiri. Makanya pagi hari ini ketika dengar firman ini, saya nggak mau Bapak Ibu memilih yang salah. Mumpung masih ada kesempatan. Selama masih ada nafas hidup, berarti di situ masih ada kesempatan. Kesempatan itu akan hilang ketika nafas itu sudah juga hilang. Oke? Maka itu Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini firman Tuhan datang yang pertama, bagian yang pertama. Seorang Kristen adalah seorang yang sungguh-sungguh menyatakan dirinya, aku menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai penguasa, sebagai raja, sebagai majikan yang memerintah dalam hidupku. Mulai saat ini sampai selamanya. Itu baru pengakuan seorang Kristen. Nah, baru kemudian harus diiringi juga, kalau sudah ngomong begitu, baru kemudian diiringi juga dengan sikap yang kedua, yang terakhir. Nah, yang terakhir ya. Nah, kalau saya ngomong jam segini yang terakhir, berarti khotbah saya tidak panjang. Oke. Nah, maka kemudian kalau sudah begitu, sikap yang kedua adalah, yuk kita baca Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Nah, ini sikap yang kedua. Sikap yang kedua dan sikap yang terakhir dalam khotbah saya hari ini. Kalau ada sikap yang ketiga, keempat, dan lain sebagainya, itu nanti di PA. Oke. Ibrani 11 ayat 6 berkata begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah itu memberi apa? Upah kepada orang
yang sungguh mencari Dia. Amen. Tadi saya ngomong. Roma 8 ayat 1 berkata bahwa tidak ada penghukuman bagi orang yang sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena memang bagi orang-orang yang sungguh-sungguh Kristen dan di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang ada adalah Allah akan memberikan kepada kita masing-masing upah kita masing-masing. Upah saya nggak sama dengan upahnya Ci Shirley, nggak sama dengan upahnya Pak Wibowo, nggak sama dengan upahnya Pak Rompas. Upah kita berbeda-beda. Maka kita akan berdiri di hadapan tahta Allah untuk menerima upah itu. Kalau kita sungguh-sungguh mencari, persoalannya adalah apakah kita sudah all out itu dalam hidup Kristen kita. Apakah kita sungguh-sungguh dengan sikap hidup kita, dengan segenap hati, kita sungguh-sungguh memiliki pengharapan yang penuh kepada Allah. Aku sudah berpaling kepada Allah. Aku tahu dengan pasti bahwa Dia ada. Dia ada. Aku sungguh-sungguh mau mencari Dia. Karena aku tahu pada akhirnya nanti aku akan menerima upah yang dari Dia. Apakah kita sudah all out itu dengan Tuhan? Apakah kita sudah all out itu? Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Mosok ya kurang jelas lagi. Apa kurang jelas lagi ayat ini? Ditambah dengan ayat-ayat yang tadi kita baca. Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Bukan saya yang menjelaskan, Bapak Ibu Saudara. Clear kan? Sampai kalau kita itu menjadi orang Kristen nggak paham begini. Dan kemudian kita hidup sembrono. Kita itu hidup easy going gitu ya. Dengan kekekalan, dengan upah yang Tuhan sediakan. Ya, itu pilihan yang dipilih oleh orang itu sendiri, bukan salahnya Tuhan. Jadi mestinya dengan kita mendengarkan hal ini, kita itu sudah bisa tahu seharusnya sikap hidup apa sebagai orang Kristen yang harus jalani. Yang harus tak ambil dalam hari-hari hidupku, di tengah-tengah dunia, dalam kesempatan yang Allah berikan ketika aku masih bisa bernafas ini. Ketika nafas hidup ini masih ada keluar dari hidungku. Sikap hidup seperti apa yang harus tak lakukan, yang harus tak jalani. Supaya sekali waktu kelak, ketika harinya tiba, maka aku akan menerima mahkota kehidupan di dalam Yesus Kristus. Kita bisa nyanyi tadi, nggak tahu nyanyi yang keberapa tadi. Nyanyi yang sebelum firman kah? Itu syairnya. Coba si Citra tolong ditampilkan tadi. Kita mungkin bisa nyanyi kayak gini. Saya nggak janjian sih dengan Kak Jerry yang menyiapkan lagu. Cuman saya terus saja selalu berdoa, pokoknya kita satu roh aja gitu. Ya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terus, selama ku hidup
ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Apakah sungguh? Apakah sungguh hati kita itu seperti itu? Atau cuman kita sekedar nyanyi? Karena syairnya, lagunya begini, ya nyanyinya begini, tapi nggak pernah itu keluar dari hati kita. Hanya sekedar sebuah nyanyian. Nyanyian yang keluar dari mulut kita, tetapi bukan nyanyian yang keluar dari hati kita, apalagi menjadi nyanyian kehidupan kita. Jauh. Seharusnya itu menjadi nyanyian kehidupan kita. Dari perumpamaan uang mina, kita seharusnya bisa mengambil di situ sebuah pelajaran. Tuhan itu sudah memberikan kesempatan yang sama kepada kita semuanya. Semua masing-masing kita memegang satu mina yang sama. Hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah menyucikan dosa kita. Kita memegang Alkitab yang sama. Injil Yesus Kristus yang seharusnya kita selalu pelajari dan pahami. Di dalam diri kita ada Roh Kudus yang sama. Dan Allah Bapa dengan tangan kasih-Nya senantiasa mau menuntun kita dengan sabar. Kesempatan yang sama Allah berikan kepada kita. Persoalannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh meresponi kesempatan yang Allah berikan ini? Secara sungguh-sungguh, secara all out. Nah, maka disinilah ketika respon kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Asalkan kita sungguh-sungguh, asalkan kita all out, maka mungkin respon kita bisa berbeda-beda. Tetapi pada akhirnya nanti kita semua akan menerima upah, sekalipun upah itu bisa berbeda satu dengan yang lain. Jangan sampai kemudian kita salah meresponi kesempatan yang Tuhan berikan itu. Sehingga kita bernasib sama seperti hamba yang ketiga. Salah meresponi. Saya berdoa dan saya terus bergumul. Setiap jiwa-jiwa yang Tuhan bawa, yang Tuhan hadirkan, yang Roh Kudus ajak untuk ada di tempat ini, terlebih yang mau berjalan bersama-sama di Shalom Family ini, saya terus bergumul berdoa, Tuhan, jangan sampai ada satupun di antara mereka yang meresponi dengan salah. Maka kita perlu belajar dengan kebenaran-kebenaran yang benar. Supaya respon kita jadi benar. Sehingga sekalipun kelak nanti upah kita itu berbeda-beda, tetapi setiap kita menerima upah dan bukan menerima hukum. Jadi jangan sampai lagu ini hanya sekedar menjadi lagu yang keluar dari mulut kita, tetapi tidak menjadi lagu yang keluar dari hidup kita. Puji Tuhan. Saya sudah selesai khotbah. Loh, cepet toh? Cepet kan? Iya, Pak. Kok tumben, Pak, cepet? Saya masih capek, saudara. Iya, sungguh saya capek. Jadi nanti besok malam pun saya mesti berangkat lagi ke Jakarta. Seharian besok saya mesti harus ada tugas
yang harus saya dari pagi sampai sore sampai malam. Malamnya saya harus berangkat lagi naik kereta api ke Jakarta lagi, balik lagi. Tapi sekalipun begitu saya terus mau merenung di hadapan Tuhan. Saya nggak mau asal-asalan. Ya. Jadi pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita, ayo kita renungkan. Mau menerima upah kekal atau mau menerima hukuman kekal? Kita yang menentukan, bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengerjakan bagiannya di atas kayu salib. Oke? Sekarang bagian kita, bagaimana kita meresponi? Jangan nyesel, nangis, gerung-gerung, guling-guling nanti sana, gak ada gunanya. Percuma. Kalau mau nangis, guling-guling, gerung-gerung, mumpung masih di sini. Di sini nanti nangis guling-guling tak layani, tak doakan. Jangan di sana, kalau di sana tidak ada gunanya sudah. Oke? Camkan. Aku mau menerima upah kekal atau mau menerima hukuman kekal? Camkan. Ya. Maka ada satu lagu yang akan menjadi penutup daripada khotbah saya pagi hari ini. Saya mengajak pemain musik WL Singer. Tak akan pernah ku sesali.
kepada kita pagi hari ini. Bukan sebuah kebetulan kalau saudara, Bapak Ibu mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus yang mengirim Bapak Ibu Saudara ke tempat ini. Mungkin dengan cara apapun, oleh karena apapun, tapi tidak kebetulan. Tuhan mau menyampaikan kepada kita supaya setiap kita yang ada di ruangan ini, yang ada di tempat ini, sekali waktu kelak kita akan menerima upah kekal kita di dalam Yesus Kristus. Mungkin di hari-hari yang lalu, di waktu-waktu yang lalu, ada di antara kita yang sedikit atau banyak atau bahkan seluruh hidup kita sia-siakan. Kita nggak mau meresponi akan panggilan Tuhan. Kita nggak mau meresponi akan kesempatan yang sudah Allah berikan di dalam Yesus Kristus. Kita abaikan itu, kita sia-siakan itu. Pagi hari ini, ketika firman Tuhan datang, firman itu berkuasa untuk mengubahkan. Firman itu berkuasa untuk memulihkan. Kalau kita mau menerima firman ini sungguh-sungguh, pagi hari ini, hidup kita akan diubahkan. Hidup kita akan dipulihkan. Seberapapun hancur, seberapapun semuanya kita sia-siakan di belakang waktu yang lalu. Tapi kalau pagi hari ini sungguh-sungguh kita membuka hati kita, kita menerima firman kehidupan yang dari Bapa di surga, maka pagi hari ini juga mulai saat pagi hari ini, pemulihan dan kesembuhan yang dari Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Mulai dan sedang terjadi dalam hidupmu. Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, menyerahkan seluruh hidupnya, memberikan nyawanya ganti kita. Maka seharusnya respon kita mau sungguh-sungguh all out dalam hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku Tuhan, kita akan berkata, semuanya itu pasti sudah seizin daripada Engkau. Bahkan sehelai rambut pun jatuh, Engkau yang izinkan. Maka ketika Tuhan mengizinkan, semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Membuat aku menjadi semakin hari semakin seperti Kristus. Sehingga pada waktunya kelak, sekalipun melewati lembah air mata, aku akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Aku akan menerima upah kekal di dalam Yesus Kristus, mahkota kehidupan itu. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Ada di antara kami mungkin yang datang dengan hati yang sungguh-sungguh berkata, hidupku sudah sia-sia, hidupku hancur, aku tidak tahu apa masa depan, apalagi di dalam kekekalan aku gak paham. Ada yang datang dengan kegelisahan, dengan kebimbangan. Aku Kristen tapi aku gak pernah ngerti makna Kristen yang benar. Aku gak mengerti sebenarnya pengharapan yang sungguh-sungguh ada di dalam Yesus Kristus yang pasti akan aku peroleh. Pagi hari ini, ketika kita datang dengan ketidakpahaman, ketika kita datang dengan ketidakmengertian, ketika kita datang dengan hati yang mungkin sudah putus asa, yang sudah tidak mengerti tentang masa depan, kita datang dengan segala hal yang kita tidak paham, kita akan pulang dengan pengharapan yang baik. Kita akan pulang dengan membawa firman yang hidup, yang memberikan kepada kita pemahaman dan pengertian yang baru di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk berkat kehidupan yang Engkau sudah berikan kepada kami lewat Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Kiranya Roh Kudus-Mu pagi hari ini, saat ini, menguasai segenap hati kami dan pikiran kami. Dan oleh Roh Kudus-Mu itu kami semuanya. Dan dengan firman-Mu kami disembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi, siang, hari. Jemaat Bethany Shalom Family yang dikasihi Bapa di surga, saat ini angkatlah tangan. Pandanglah wajah Bapa kita yang ada di surga, yang saat ini dengan penuh kasih menunjukkan pandangannya kepada Engkau satu demi satu. Pulanglah, terimalah berkat dan rahmat yang baru dari Bapa di surga. Turun tercurah dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam setiap apapun yang dikerjakan oleh tanganmu. Semuanya akan limpah dengan berkat dan rahmat yang dari Bapa di surga. Oleh cinta kasih-Nya yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, itu yang akan senantiasa menyertai kau, yang senantiasa akan menolongmu, yang senantiasa menghiburkanmu dan meneguhkanmu, bahkan yang akan membuat engkau berhasil sebagai anak-anak Bapa di surga yang melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa di sepanjang umur hidupmu. Kita semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dengan iman sudah diberkati. Sama-sama kita katakan amin.